Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya dan Ustadz Sobirin, yang insya Allah kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang telah masuk melalui Instagram kami. Sebelum saya bertanya kepada Ustadz Sobirin, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap share video kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Insya Allah program Ngobrol Bareng Teduh ini akan kami tayangkan setiap hari pukul 5 sore. Ya, ini Tat, ada pertanyaan masuk Tat. Ya, ini masih tentang sekitar zakat fitrah ya Tat ya. Zakat fitrah. Ya. Gini Tat, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat Tat? Ya. Ya, monggo Tat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini tentunya Mas, Ya, Tat. orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah orang-orang yang tidak gentleman. Masya Allah. Artinya dia mengaku cinta, tapi cintanya hanya di bibir saja. Betul-betul. Jadi hal sepertinya kita mengatakan aku cinta, I love you kepadamu, kepada seorang wanita, tapi tidak membuktikan dengan kita bawa ke KUA. Hanya dipendam aja ya, Tat, ya? Hanya dipendam saja. Masya Allah. Ya. Maka bagaimana orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil musyrikin, kecelakaan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Iya. Alladzina la yu'tuna zakah, dan kecelakaan pula bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini Mas. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah orang yang rugi, orang yang mendapatkan kecelakaan di dunia dan kecelakaan nanti di akhirat. Masya Allah. Bagaimana menurut para ulama? Menurut para ulama, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah orang yang sudah keluar daripada Islam. Karena ingat Mas, dulu kita di SD ataupun di MI diajarkan yang namanya rukun Islam. Rukun Islam, ya, ya benar kan? Benar. Rukun Islam. Masa lupa lah. Aduh, payah Tat. Iya, rukun Islam itu ada berapa Mas? Ada 5. Ada 5. Salah satunya adalah zakat. Maka rukun yang 5 ini wajib kita jalankan bila nih rukun yang kelima itu yaitu haji bila mampu. Ya. Ini itu berbeda. Tapi yang zakat ini harus wajib. Wajib bagi siapa? Wajib yang sudah sampai nisab ataupun haul sudah waktunya. Nah itu. Maka bila dia itu tidak mengerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan suatu hukuman. Maka kalau Al-Qur'an kita gali Mas, barang siapa yang memperturutkan kebakhilannya, artinya hartanya itu sudah numpuk tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka nanti akan dikalungkan pada hari kiamat. Dikalungkan hartanya itu. Misalkan emas yang harus itu sudah nisabnya, sudah waktunya dikeluarkan zakatnya, emas itu akan menjadi berubah nanti. Dalam salah satu ulama mengatakan bahwa Imam Dahabi mengatakan emas itu akan berubah menjadi setrika. Gosokan. Setrika emas itu menjadi panas sehingga akan membakar pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian misalkan hewan ternak tidak dizakatkan, maka nanti kita itu akan diinjak-injak oleh hewan tersebut. Dan bahkan tanduknya itu akan menubruk kepada kita. Kalau menubruk itu apa? Kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa Tat? Apa? Artinya dia tanduknya itu akan menjadikan menyerang. Nah ini, mohon maaf akan menyerang ini ya. Kalau bahasa saya itu menubruk. Menubruknya benar sih Tat. Menubruk ya. Nah itu. Nah, itu hukuman-hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mas, ini. Kalau dalilnya kan khud min amwalihim shadaqah wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta sebagian yang Allah itu titipkan untuk membersihkan jiwanya dari kebakhilan ya, dari kikir ya. Untuk apa?
wa tutahhiruhum, untuk dibersihkan harta-harta itu. Kemudian untuk apa? Biar suci jiwanya. Nah ini. Ya, Masya Allah. Bagi kalau kita juga mengambil Al-Quran, Mas, Ya, yaitu Quran surat Al-Qalam ini, menarik sekali ini ceritanya. Betul. Nih, bahwa ketika itu ada seorang bapak yang Masya Allah kesalahannya luar biasa. Dia itu memberikan sebuah nasihat kepada anaknya, yaitu anaknya laki-laki 2 ini, Mas. Ya, Yang satu dinasehati itu nurut, yang satu dia tidak nurut dengan nasihat yang baik itu. Singkat cerita, orang tuanya itu meninggal, maka tumbuh besarlah ya si anak itu, anak laki-laki berdua itu. Kemudian otomatis ya hartanya itu diwariskan kepada anaknya. Nah ini. Nah setelah itu kemudian si anak itu masing-masing itu mengelola kebun yang sangat luas. Nah ini. Dan sudah saatnya kebun itu sudah berbuah, semuanya ada kurma, berbagai macam jenis tanaman. Ya, yang satu dia mengatakan, ini kan hasil jerih saya payah, untuk apa saya keluarkan? Ini kan buat apa saya mengeluarkan? Ini kan punya saya. Nah ini. Sombong lah ya. Sombong. Yang satu mengingatkan, yang satu itu, wahai saudaraku, engkau harus ingat dengan wasiatnya ayah kita, bahwa ayah kita itu mewasiatkan sebagian dari harta kita ini harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar. Itu orang-orang miskin yang harus kita bantu. Lah ya udah, kamu sajalah, saya nggak mau. Kalau orang yang yang laki-laki tadi, setiap penghasilnya dia keluarkan. Untuk zakat ya? Iya, untuk zakat. Makanya kan zakat itu adalah pembenaran keimanan kita, Mas. Kalau kita ini berzakat berarti kita membenarkan iman kita, membenarkan apa yang Allah perintahkan. Cara pembuktian dari kita. Cara pembuktian kita nih, betul. Pembuktian cinta. Nah, pembuktian cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Sang Ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian orang yang berzakat itu pada dasarnya itu Allah tidak akan memiskinkan dia, Mas. Tidak akan jatuh miskin karena dengan berzakat, berinfak, bersedekah. Bahkan kalau kita melihat hadis ataupun Al-Quran itu akan tumbuh. Jadi tidak ada orang ceritanya bangkrut gara-gara berzakat. Bahkan semakin kaya dan hidupnya semakin berkah. Umurnya berkah. Bahkan Allah akan mematikan dalam keadaan husnul khatimah. Karena dalam ketaatannya. Nah kita kembali lagi, Mas, dalam surat Al-Qalam itu ternyata ketika yang si laki-laki ini, anak laki-laki ini sudah kebunnya itu sudah waktunya sudah untuk panen, maka dia itu ternyata ngumpet-ngumpet, Mas. Kalau yang satu kan terang-terangan dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, mohon maaf. Tapi ini ngumpet-ngumpet, dia itu ya memanennya, memetiknya itu habis sholat subuh, ya artinya habis subuh yang masih gelap itu langsung tanpa ada orang yang melihat, Mas. Coba. Ini ketahuan lah ya tadi. Biar tidak ketahuan. Ini ciri-ciri ini. Banyak kalau makan ngumpet-ngumpet gimana? Biar nggak diambil orang mungkin. Ya mungkin. Makanya ini ya. Kita lanjutkan. Dia itu mengadakan suatu perjalanan untuk memanen. Namun kok Allah itu ini azab di dunia ini, Mas ya. Kok bukannya kalau subuh kan ya semakin siang, semakin siang seharusnya. Di waktu subuh bukannya semakin siang, semakin terang, ini semakin gelap. Semakin gelap dan ternyata seketika sampai di kebunnya itu semuanya itu terbakar hangus. Dan dia tuh bingung, kok ini waktu subuh kok bukan semakin terang tapi semakin malam. Kemudian Allah membuktikan ya, kemudian terang. Suatu ketika hangus kebunnya semua. Artinya, Mas, bahwa orang yang tidak mau membayar zakat padahal dia mampu, maka di dunia saja hidupnya itu akan sengsara, Mas. Apalagi nanti di akhirat. Apalagi di akhirat. Di akhirat diceritakan bahwa Imam Dahabi mengatakan di kuburnya saja itu siang malam itu disiksa.
dan akan didatangi oleh ular yang sangat besar, dan ular itu akan menerkam, akan mematok pada dirinya itu di alam kubur, apalagi nanti di sana. Jadi bahayanya orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah ini Mas. Ini kalau kita bahas sih banyak sekali ini Mas ini ya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah untuk pertanyaan dari teman kita sudah dijawab langsung oleh Ustadz Sobirin. Apa bahayanya jika kita tidak membayar zakat? Mungkin hanya itu saja tadi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang tetap setia menonton channel YouTube kami. Jangan lupa untuk tetap share video kami dan tetap subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.